bahasa berarti yang datang berikutnya atau beriring-iringan antara satu orang dengan lainnya yang tidak ada jaraknya. Menurut Ajas Al-Khatib, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat lebih dahulu untuk berdusta mulai dari awal sampai akhir sanad dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatannya. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, banyaknya periwayat hadis. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak periwayat, biasanya lebih dari 10 orang. Yang kedua, tidak mungkin bersepakat dusta. Jumlah periwayat harus sedemikian banyak sehingga tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Yang ketiga, tingkatan periwayat. Periwayat hadis mutawatir harus terdiri dari orang-orang yang adil, dapat dipercaya dan memiliki ingatan yang kuat. Yang pertama, mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat sehingga tidak mungkin terjadi kebohongan di dalamnya dan lafaznya sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan makna yang sama meskipun lafaznya berbeda-beda, inti dan substansi hadis tersebut tetap sama. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali merujuk pada praktik atau tindakan yang diterima secara luas dalam masyarakat muslim. Mutawatir amali berkaitan dengan perbuatan yang dapat diamati dan diverifikasi. Jumlah perawi hadis mutawatir. Yang pertama, pandangan mayoritas ulama minimal 4 perawi di setiap tingkatan sanad. Yang kedua, pandangan sebagian ulama. Tidak ada konsensus pasti, bergantung pada situasi dan kondisi. Yang ketiga, pandangan ulama Syafi'i, minimal 10 perawi di setiap tingkatan sanad. Contoh hadis mutawatir. Contoh hadis mutawatir itu ada banyak, tetapi saya hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama, hadis wajib sholat. Hadis tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, hadis wajib zakat. Hadis mengenai kewajiban membayar zakat. Yang ketiga, hadis wajib haji. Hadis kewajiban tentang menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir dapat memberikan faedah ilmu daruri, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis mutawatir tersebut, sehingga membawa kepada keyakinan yang qat'i atau pasti. Hadis masyhur adalah hadis yang termasyhur atau terkenal, sering dikutip dan banyak dikenal oleh masyarakat. Kriteria keberhasilan hadis ini bukan hanya dari segi sanad atau rantai perawi, matan, tetapi juga dilihat dari seberapa luas penyebarannya di kalangan umat Islam. Karakteristik hadis masyhur. Yang pertama, jumlah perawi. Hadis masyhur diriwayatkan oleh banyak orang tetapi tidak sebanyak hadis mutawatir. Yang kedua, kontinuitas sanad. Sanad hadis masyhur harus bersambung dan dapat dilacak dengan baik. Yang ketiga, kepopuleran dan penerimaan. Hadis masyhur telah populer dan diterima di kalangan ulama dan umat Islam. Macam-macam hadis masyhur. Yang pertama, hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua,
hadis tentang pentingnya sholat berjamaah, dan yang ketiga hadis tentang keutamaan membaca sholawat. Contoh hadis masyhur itu adalah hadis tentang keutamaan membaca surah Yasin. Keutamaan membaca surah Yasin itu sangat banyak. Contohnya menghapuskan dosa, mendatangkan rahmat, mendatangkan ketenangan, mendatangkan perlindungan, dan masih banyak lagi. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat atau lebih, namun tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad ini memiliki beberapa karakteristik unik yang perlu dipahami dalam memahami hukum Islam. Karakteristik hadis ahad itu yang pertama, jumlah periwayatnya terbatas. Yang kedua, kemungkinan kekeliruan. Yang ketiga, tingkat kepastiannya itu lebih rendah. Bagian hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat namun tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis ajiz. Hadis ajiz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang periwayat atau lebih di setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat di suatu tingkatan sanad. Contoh hadis ahad yang pertama, wudu terhadap barang temuan. Hadis ahad tentang wudu terhadap barang temuan menjadi dasar hukum dalam praktik ibadah. Yang kedua, keutamaan sedekah. Hadis ahad tentang keutamaan sedekah mendorong umat Islam untuk gemar bersedekah.